Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Indah Rahayu. Kali ini aku mau bahas, ternyata banyak teknologi yang ditemukan oleh ilmuwan muslim, tetapi diklaim milik ilmuwan barat. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya. Bicara mengenai teknologi, saat ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mampu membantu kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan hingga detik ini pun masih banyak temuan-temuan baru di bidang teknologi yang tentunya jauh lebih canggih dari sebelumnya, guys. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata sekian banyak temuan-temuan teknologi tersebut, ada beberapa teknologi yang ditemukan oleh umat muslim loh, guys. Sayangnya teknologi-teknologi tersebut diklaim oleh bangsa barat, sehingga nggak banyak orang tahu asal-usul yang sebenarnya. Oke, penemuan yang pertama adalah kamera atau optik. Kamera adalah satu di antara penemuan utama yang diraih umat manusia. Lewat bidikan kamera, manusia dapat merekam serta mengabadikan bermacam bentuk gambar dari mulai sel manusia sampai galaksi di luar angkasa. Teknologi pembuatan kamera saat ini dikuasai oleh peradaban Barat dan Jepang. Hingga banyak umat muslim yang yakin kamera datang dari peradaban Barat. Dalam teknologi kamera juga ada kerancuan di mana bangsa Barat menyebutkan kalau teknologi kamera pertama kalinya dirintis oleh Kepler yang diklaim temukan kamera obskura pada tahun 1611 Masehi. Walau sebenarnya di akhir era ke-10 Masehi, Ibnu Al-Haytham lah yang menemukan kamera obskura itu untuk pelajari fenomena gerhana matahari. Kamera ini bekerja dalam prinsip pencitraan simpel, di mana Al-Haytham bikin lubang kecil pada dinding yang sangat mungkin gerakan matahari dapat diproyeksikan lewat permukaan datar. Hasil riset ini lalu ditulis Al-Haytham dalam kitab Al-Manazir atau buku optik yang diduga dibaca oleh Joseph Kepler. Lalu dikembangkan menjadi besar proyeksi gambar memakai lensa negatif di belakang lensa positif. Lanjut yang kedua, pesawat terbang. Pesawat terbang dikenalkan pertama kali oleh Wright Orville dan Wright Wilbur, atau yang juga dikenal dengan Wright bersaudara, sejak tahun 1903, di mana Wright bersaudara berhasil melayang di udara menggunakan pesawat terbang buatannya. Walau sebenarnya jika menilik sejarah teknologi pesawat terbang sebenarnya telah ditemukan oleh Abbas bin Firnas tepatnya pada tahun 875 Masehi. Ilmuwan muslim yang menemukan pesawat terbang Abbas bin Firnas diketahui terinspirasi setelah membaca surat Al-Mulk ayat 19. Adapun konsep pesawat terbang buatannya yaitu desainnya menyerupai sayap burung. Pesawat terbang Abbas bin Firnas ini dinamakan ornitopter. Abbas baru melakukan uji coba pesawatnya pada usia 70 tahun, guys.
ia melakukan uji coba pertamanya di Bukit Jabal Al-Arwus. Kala itu, ia mengundang masyarakat untuk menyaksikan uji coba pesawatnya. Pada saat melakukan uji cobanya, Abbas berhasil lepas landas dengan pesawatnya. Abbas berhasil terbang selama 10 menit guys, naik dan turun dari atas bukit Jabal Al-Arwus. Sayangnya, ia belum memperhitungkan bagaimana cara ia mendarat dengan baik guys. Akhirnya, Abbas mendarat kasar sehingga menyebabkan cedera serius pada bagian punggungnya. Abbas menuliskan setiap hasil penelitiannya terkait pesawat terbang. Dalam buku-bukunya itu, ia menuliskan cetak biru dari temuannya dan memberikan catatan penting terkait teori penerbangan. Oke, lanjut yang ketiga, pencipta robot pertama. Perubahan dunia robotika sekarang ini mengalami perubahan yang cepat ya. Tetapi siapa kira teknologi yang berupaya mendekati manfaat manusia ini telah ditemukan sejak era ke-13 Masehi waktu lalu, yaitu Ibnu Ismail Al-Jazari yang ada di balik penemuan ini. Al-Jazari waktu itu temukan rencana robotika dengan memakai mekanisme hidrolik. Al-Jazari bikin robot yang betul-betul real, berbentuk robot pemain musik untuk menghibur tamu-tamu Kesultanan Turki guys. Tapi masih banyak lagi bentuk robot yang berhasil dibuat Al-Jazari. Salah satunya adalah mesin yang memungkinkan membuat air bergerak secara otomatis dalam istana. Termasuk juga yang paling populer sampai saat ini adalah jam gajah. Penemuan yang keempat adalah jam mekanik. Bila kalian membaca buku yang ditulis oleh para sejarawan barat tentang teknologi jam, maka kalian akan menjumpai pengakuan barat bahwa sampai abad ke-14, satu-satunya jenis jam yang ada di dunia adalah jam air. Barat juga mengatakan bahwa jam berpicu beban pertama di dunia lahir di barat, yaitu pada tahun 1335 di Milan, Italia. Hal itu ditandai dengan berdirinya sebuah jam mekanisme yang besar di Milan. Tetapi teknologi jam justru ditemukan oleh ilmuwan muslim pada kejayaan Islam. Hal itu tampak jelas adanya berbagai ukuran jam mekanik yang dihasilkan oleh insinyur-insinyur muslim di Spanyol pada abad ke-14. Bentuk-bentuk jam mekanik yang diciptakan oleh insinyur muslim itu ada yang kecil, besar, dan sedang. Jam-jam yang diciptakan oleh para insinyur muslim itu bekerja dengan cara menggunakan sistem picu beban. Jam seperti itu dilengkapi dengan buangan air raksa. Selain itu, seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Khalaf Al-Muradi, asal Spanyol, pertama kali di dunia menciptakan jam dengan alat berat. Konstruksi jam diciptakan Ibnu Khalaf Al-Muradi. Konstruksi jam ciptaan Ibnu Khalaf Al-Muradi itu dikendalikan pemberat dengan mekanisme gerak berupa fetch and volute, suatu rangkaian gear yang berdetak sebuah alarm, dan permodelan fase-fase bulan pada masa itu. Teknologi pembuatan jam ini dijalankan oleh pegas dengan menggerakkan silinder konis. Jam mekanik yang diberi nama Taqi al-Din ini kemudian ditulis dalam buku The Brick Star Voltage Construction
of Mechanical Clocks. Oke, jadi itu beberapa teknologi yang ditemukan umat muslim yang diklaim oleh orang barat ya guys. Jadi ya mungkin masih banyak lagi, cuman ya itu saja ya guys kali ini. Oke, terima kasih untuk kalian udah nonton video aku. Tapi jangan lupa ya, dukung terus channel aku dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbarunya aku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan aku.